Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin muslimat rahimani ta'ala, bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahim ta'ala. Pertama-tama, tidak ada yang keluar dari lidah kita, lisan kita, sebuah kata-kata yang terangkai sebuah makna retorika lisan kita, kecuali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur atas karunia-Nya malam ini bisa hadir di rumah Allah Jalla wa'ala, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat kembali, mengecek kembali sinyal iman kita ini redup atau naik. Ya, mudah-mudahan naik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada wadah, tidak ada tempat lagi untuk mengecas nilai keimanan kita kecuali di rumah Allah. Maka di muka bumi ini nggak ada tempat yang paling mulia, yang paling indah untuk memberikan nutrisi, memberikan asupan terhadap jiwa kita kecuali di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salam serta sholawat pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani ta'ala, tema ini sebenarnya berat ya, karena akan membahas tentang akar. Berarti kalau akar yang menancap, kalau ibaratnya masjid ini pondasinya. Tapi ana berharap mudah-mudahan ana mencoba tema ini menjadi suplemen yang ringan, bukan menjadi suplemen yang berat. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi nutrisi. Karena jujur 24 jam asupan jiwa kita ini banyak dengan maksiat, banyak dengan dosa. Nah, bagaimana hati ini bisa berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana hadir jiwa kita dalam sholat? Bagaimana hati kita akan jadi tenang kalau ada virus yang merusak akan kebersihan jiwa kita? Ini saya mencoba agak ringankan materinya nih. Ya, kalau kembali ke kitabnya beratnya. Tapi ana mau coba. Coba kita lihat di dalam surah ke-91 ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Kita tambah lagi ayat ke-10-nya. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Wa nafsin, dan demi jiwa, demi diri kita ini. Allah Jalla wa ala jelaskan kembali tafsir dari ayat ini di dalam surah yang ke-15, surah Hijr ayat yang ke-29. Saya agak cepat-cepat ini ya, karena ini saya lihat tadi ya, ada info dari Pak DKM dan Ketua Yayasan, ini kajian bulanan. Berarti untuk konsumsi orang banyak. Ya saya lewat-lewat aja baca dalilnya. Ya, karena harus dicatat sebenarnya.
Saya cepat-cepat baca dalilnya. Ya. Di situ Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa nafsi." Maka demi diri kita ini, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi mirruh. Maka ketika Allah menyempurnakan anatomi tubuh kita, semua ada. Alat-alat piranti yang Allah berikan kepada kita ada semuanya. Ada alat sensor di belakang ini, Allah sempurnakan. Ada tangan kita untuk meraba, Allah sempurnakan. Ada alat untuk bisa mendengar, Allah sempurnakan. Makanya dilanjutkan ayatnya, fa iza sawaituhu wa nafakhtu. Gitu. Anak biasa kalau kajian ini berdiri, tapi karena lihat bini sesepuh sing kathah yang banyak, maka anak duduk saja. Ya, baik. Yang menarik dari ayat tadi, ketika sudah disempurnakan anatomi kita, di saat itulah wa nafakhtu, dan aku tiup ruh. Nah, ketika sudah ditiup ruh, baru ada fungsi. Ada fungsi tangan, ada fungsi memori, ada fungsi akal, ada fungsi, dan semua itu memiliki fungsi. Tapi ketika tidak ada ruh, nggak punya fungsi anatomi itu. Lanjut surah ke-91 tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua potensi ke setiap manusia. Ada potensi yang menyimpang, ada potensi yang taat. Ada yang diilhamkan oleh Allah fujur, hidupnya banyak dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran, keburukan-keburukan. Ada orang yang Allah anugerahkan, diilhamkan takwa. Berarti dari ayat ini Bapak Ibu kita akan bisa mengambil ibrah, berarti seluruh kebaikan itu sumbernya dari Allah. Tolong dicatat ini. Semua kebaikan, ibu bisa ngomong baik, ibu bisa mendidik baik, ibu bisa berkata baik, bisa doa dengan baik, itu semuanya Allah yang ilhamkan. Kenapa anak sampaikan ini? Karena untuk melawan beberapa doktrin-doktrin hari ini. Karena kalau doktrin hari ini pedes, ibu-ibu, racun ke dalam hati kita. Karena nggak meyakini Allah. Bahwa kita itu cerdas karena berdasarkan akal. Enggak. Nah, nanti ini pembahasan lain. Nah itu ikhwah, berarti ada yang Allah berikan potensi pada sesuatu yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Maka seluruh kebaikan itu sumbernya dari Allah. Kemudian apa kata Allah? Qad aflaha, beruntung, merdeka. Siapa yang beruntung dan merdeka? Bahagia. Zakkaha, orang yang berupaya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Karena apa? Hidup dan matinya seseorang berdasarkan jiwanya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak lihat. Saudara kita corong masjid, corong menara itu ke dalam rumahnya. Suara azan subuh 5 waktu ke dalam rumahnya. Tapi karena hatinya yang bermasalah, hatinya yang kotor, hatinya yang tercelup oleh dunia, maka suara azan itu tidak memberikan bekas. Malah yang ada, saya bising, saya muak dengar azan. Kenapa itu? Karena hatinya boleh dikatakan dalam level yang akut. Hati-hati. Seseorang yang sudah menolak kebenaran, berarti dia punya level hati akut. Dia lagi sakit. Badannya sehat, hati dan jiwanya sakit. Nah, orang yang sakit hatinya itu biasanya, nah kita baru masuk. Ya, masuk. Halaman 116 dalam kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim,
Dan ini nanti diterjemahkan dalam kitab Ibnu Qudamah, ya, usulul ma'asi, ya, akar-akar maksiat, ya, dasar-dasar maksiat, pokok-pokok kemaksiatan manusia. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Apa makna ta'alluqul qalbi? Bergantungnya hati selain kepada Allah. Ini penyakit Bapak-bapak. Ya, karena apa? Orang kalau sudah menggantungkan hatinya selain kepada Allah, dia akan menduakan Allah. Itu namanya syirik. Itu perbuatan syirik. Syirik itu bukan hanya bawa sesajen, bukan hanya menyembah patung. Cinta kita, rindu kita, senang kita, harapan kita, penyerahan diri kita selain kepada Allah sudah kategori. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak amatin dan lihat dan bahkan renungkan, kalau ada suami atau sebaliknya istri punya rasa demen, rasa suka, rasa cinta kepada tetangga sebelah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang merasakan tadi, kok cinta saya dibagi? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ridho enggak? Enggak. Maka Allah lebih murka lagi. Allah lebih marah lagi kalau ada hamba memalingkan cintanya bukan kepada Allah. Kalau ada hamba memalingkan puji-pujiannya selain kepada Allah. Kalau ada hamba yang menggantungkan rasa syukurnya bukan kepada Allah. Ini yang saya sebutkan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa dibaca dalam kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Namanya Silsilah A'malul Qulub, rantai-rantai aktivitas hati, harapan, sandaran, menangis, curhat, itu semuanya amalan hati. Karena hampir semua para nabi, para rasul kalau curhatnya langsung sama Allah. Curhat itu amalan hati. Harapan itu juga amalan hati. Para ulama fikih yang nanti diresume, ya, diistimbat oleh Ibnu Qudamah dalam buku beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab tentang ibadah, asrarus shalah. Ya, di situ diringkas lagi. Ya, karena kita ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita mengenal istilah ibadah itu 3. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Nah, yang ana sebutkan tadi, cinta, harap, suka, rindu dan lain sebagainya, itu amalan hati. Orang senang, suka ke masjid karena dia cinta, karena dia rindu. Rindu kenapa? Bertemu dengan Robnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hafal kan? Surah ke-18. Surah apa itu? Al-Kahfi. Ayat keberapa? Ayat ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang punya keinginan, harapan, rindu dia ingin ketemu Allah, berharap dia ingin ketemu dengan Allah, maka untuk mengobati tadi kerinduannya, harapan tadi, maka harus dibarengi dengan apa? Amalan soleh. Makanya bohong orang mengatakan aku cinta padamu, aku senang padamu, aku berharap padamu, tapi nggak punya bukti. Itu namanya cinta bohongan, cinta palsu. Harapan bohongan, palsu. Sama orang yang akan bersandar kepada Allah
tapi dia bersandar kepada manusia. Imam Munkadir rahimah ta'ala, seorang ulama tabi'in, berkata, kalau kita berharap kepada manusia, itu penyakit. Catat. Yang penting-penting aja dicatat. Ini nanti perkataan ini sejalan dengan perkataan Imam Uyainah. Ingat kepada Allah, obat. Ingat kepada manusia, penyakit. Berharap kepada manusia, penyakit. Ingat kepada manusia, penyakit. Tapi ingat dan berharap kepada Allah, obat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang mana pernah dirasakan ini? Ya, berharap kepada manusia atau kepada Allah? Insya Allah, ya, semua berharap kepada Allah. Kalau sudah harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala maksimal, maka Allah akan limpahkan anugerahnya. Tapi kalau berharap sama manusia, terlalu berharap kepada manusia, penyakit. Nah, antum bikin proposal hitanan massal, hitanan massal, berharap sama manusia pasti kecewa. Tapi ketika semua progres tadi, ya, ide tadi, konsep tadi itu berharap kepada Allah, maka semua mimpi kita akan diwujudkan oleh Allah. Mudah-mudahan bahasa saya ini sederhana, ya. Kalau ada orang yang punya mimpi yang besar, dia visioner, dia orangnya, ini masjid ini saya mau jadikan sebuah ikon supaya Jati Asih ini tersedot ke sini. Mimpi nggak itu? Mimpi nggak? Saya tanya Pak DKM dulu nih, karena beliau punya tugas nanti nih. Ketika seorang manusia punya mimpi yang besar, maka dia akan punya konsep yang besar, dia akan punya pemikiran yang besar. Maka semua pemikiran tadi, konsep tadi, sandarkan kepada Allah. Itu di sisi Allah jadi kecil. Dana hanya 1 triliun kecil, dana cuma 500 kecil, dana cuma 5M kecil. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ana bisa ngomong seperti ini los, tidak ada rasa ragu, karena saya sudah rasakan. Biasa kalau kita ngomong itu kan ada keraguan. Ini hati saya pelong ini, enak saya sampaikan. Nah itu ikhwah ta'ala, itu harapan selain kepada Allah, penyakit. Gitu. Pernahkah kita mendengar hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, barang siapa, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara bertawakal. Cara bertawakal. Kemudian Nabi memberikan ilustrasi tawakalnya burung. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Maka semua perkara kehidupan kita ini sandarkan kepada Allah. Tapi yang banyak orang memahami, tawakal itu pasrah tanpa usaha. Ini yang keliru. Apa makna tawakal? Makna tawakal itu adalah dia maksimal berusaha, kemudian nilainya, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka bab tawakal, maka teori namanya sebab akibat itu nggak ada. Ya, sebab akibat dalam agama nggak ada. Itu. Kalau bab tawakal di kitab Riyadhus Shalihin dibuka. Nah, apa yang kita sampaikan tadi ikhwah ta'ala itu bentuk ketergantungan jiwa kita selain kepada Allah. Itu. Maka kalau hati ini bergantung selain kepada Allah, jadi penyakit bapak-bapak, ibu-ibu orang ta'ala. Ya, itu. Nah, ini akar kemaksiatan pertama manusia
kepada Allah Jalla wa'ala, cintanya dipalingkan, taatnya dipalingkan, rasa senangnya dipalingkan. Coba kita lihat dalam surah ke-6 itu, ya, Al-An'am ayat 161, 162. Sering kita ikrarkan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, nusuk ibadah kurbanku, ibadah, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Mudah-mudahan doa ini bisa terlaksana. Karena berat, amalannya berat doa tadi. Kadang-kadang kita masya Allah, ya. Ini hanya motivasi aja ya, jangan kecewa nanti ini. Anak itu biasa ngisi di mana kantor-kantor, ya, atau di pabrik-pabrik. Saya sering sampaikan begini. Ini sebuah motivasi saja. Kalau antum, kalau bapak-bapak, ikhwan, ini anak-anak muda ceritanya nih di pabrik yang masih semangat. Kalau antum datang ke dalam perusahaan ini, datang di tengah, hadir di pabrik ini hanya semata-mata cari dunia, pulang, salah. Maka sudah menyalahi doa kita. Apa doanya tadi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka orang mukmin dia punya mimpi, semua aktivitasnya harus dijadikan ibadah. Mana dalilnya? Hadis Amirul Mukmin radhiyallahu an. Ibu-ibu dan bapak-bapak hafal. Anak ambil yang mudah-mudah aja nih. Innamal a'malu bin niat. Oh, mudah kan tuh. Tapi amalannya wangel. Susah kan? Iya gitu kan? Karena kadang-kadang ketika kita di awal niatnya karena Allah, lihat faktanya, waduh, kok sedikit ya, tidak sesuai dengan kinerja saya. Mulai hatinya tergores, hatinya mulai cacat. Ah, kalau gitu saya males-malesan aja deh masuk. Maka ada sebuah rumus yang paling besar, ya, rumusan, formulasi dari para ulama, agar kita menjadikan ini sebuah dustur, menjadi sebuah konsep dalam bermuamalah. Apapun aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus menjadi darah daging kita orang mukmin. Apa? Ibadah. Apa kata para ulama? Fa innal mabaha ma'an nawaya sholihah takunu ibadatan. Nah, itu kaidah para ulama. Fa innal mabah ma'an nawaya sholihah takunu ibadan. Sesungguhnya urusan-urusan yang mubah. Apa itu yang mubah? Minum mubah, tidur mubah, goes mubah, senam mubah. Semua perkara dunia ini hukumnya mubah. Itu akan naik manzilahnya, akan naik derajatnya, akan naik dia menjadi ibadah, bahkan itu menjadi wajib, bahkan itu menjadi haram, bahkan itu menjadi sunnah, bahkan itu menjadi makruh, tergantung niat kita tadi. Ya, air ini kan hukumnya mubah. Tetapi kalau antum minum sekali minum 10 liter. Sekali minum 10 liter. Hukumnya bagaimana? Haram. Kenapa? Karena akan merusak, memberikan mudarat, bahaya. Bisa kelenger gitu tuh. Kalau minum 2 ember, bisa kelenger ibu-ibu. Ini saya contoh sederhana saja. Sebaliknya, air yang 1 teguk tadi kita sandarkan dengan tuntunan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, kul biyaminik wazkurismallah. Wahai anak kecil, ya, makan dengan tangan
kanan dan baca bismillah. Ketika ibu menyuapin anak atau mungkin menyuapin suaminya. Halo ibu-ibu, ada yang suapin suaminya? Ya, ada. Ya, menyuapin suami tapi niatnya ibadah kepada Allah, maka aktivitas menyuap tadi, suapan yang kita berikan kepada orang tersebut itu dinilai ibadah. Gitu. Makanya sebentar ya, kita akan selesai mengaji, kita akan istirahat. Kalau pola istirahat kita, pola tidur kita tidak diiringi dengan doa, maka bagaimana hukum tidur kita? Hukumnya mubah. Apa makna mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarkihi. Itu matan takrib di pondok pesantren. Kitabnya namanya matan takrib. Apa makna mubah tadi? Apa saja yang dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Artinya apa? Hanya lelah dan capek. Nah, supaya lelah dan capek tadi punya nilai di sisi Allah, maka libatkan iman, libatkan hati kita berdoa kepada Allah. Mukaddimah Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidur, prolognya itu ayat kursi 3 kul. Kalau di majelis ibu-ibu itu masyhur istilah trikul. Itu hebat ibu-ibu tuh, nyingkat sesuatu tuh hebat. Trikul. Nah, itu mukaddimah. Tapi untuk mengisi daripada tidurnya Nabi banyak sekali hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Nasai dan At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfain, man qara'a ayatain. Barang siapa yang baca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, kafa bil lail, maka Allah akan cukupkan malamnya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dari mana mulainya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, bukan lillahi ma fis sama. Maka kalau ada yang baca lillahi ma fis sama, cancel lillahi ma fis samanya, pakai amanar rasulu bima unzila ilaihi. Siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kafa bil lail, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Fatimah radhiyallahu an, masih berkenaan mukaddimah ini, masalah tidur ini. Ya, Fatimah radhiyallahu an pernah mengeluh, pernah mengadu kepada ayahnya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahanda, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, minggu-minggu ini kerjaan dapurku ini ibu tolong diamalkan. Ya, manfaat wiridnya apa? Menguatkan fisik dan membangun semangat. Fatimah radhiyallahu an pernah mengadu kepada bapaknya, wahai ayah, minggu-minggu ini, hari-hari ini kerjaan saya di dapur berat-berat. Ya, ini tangan saya sudah melepuh, udah nggak kuat memegang apa? Ya, untuk menumbuk gandum. Bagaimana kalau saya ada Ali, suaminya, didengar oleh suaminya. Bagaimana wahai ayah kalau saya ambil pembantu? Bukan berarti nggak boleh pembantu ya. Ya, ini hati-hati ini. Sebelum saya bacakan hadis ini, bolehkah wahai ayah aku mengambil pembantu untuk meringankan pekerjaan dapurku? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Fatimah, mau nggak aku tunjukkan kepadamu amalan wiritan, yang mana dengan amalan dan wiritan itu jasadmu, fisikmu menjadi kuat dan kamu semangat. Insya Allah ana husnuzon saja di samping ya kanan saya ini ibu-ibu pasti ada yang sudah hafal doa ini.
Ya. Apa kata Fatimah radhiyallahu an? Bala, mau wahai ayah. Kemudian Nabi mengatakan, setiap kamu tidur baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Rawahu At-Tirmizi wa Muslim. Nah, itu ibu-ibu amalan tuh. Diamalkan itu. Baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan di akhir dengan takbir berapa? 34. Itu jadi wiritan. Ya. Gitu. Kemudian ibu-ibu jangan mentang-mentang punya pembantu kemudian semua diserahkan pembantu. Hati-hati. Jatah ibu, ya, porsi ibu mendapatkan surga lebih banyak diambil orang nanti. Karena surganya seorang wanita di rumahnya. Hadis dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Idza shallatil khamsah. Apabila seorang wanita sholat bisa dijaga 5 waktu, wasomat Ramadan, kemudian dia mampu puasa di bulan Ramadan, ya, wahafat farjaha, kemudian dia mampu memprotek, melindungi, menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujah, dan dia taat kepada suami, qila, maka dikatakan kepada wanita tadi, udkhulil jannata bi ayyi babin masya'a. Maka masuklah wahai kalian wanita-wanita dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Nah, kalau ibu-ibu nyerahkan semuanya urusan, masa hanya bikin teh dan kopi saja nggak bisa? Hati-hati. Ini sering saya lihat ini. Ya, hati-hati, ibu-ibu harus merenung ini. Harus menjadi tafakur. Ya, hal-hal yang seiringan kira-kiranya kita untuk bisa berbakti kepada suami, lakukan, jangan orang lain lakukan. Terus kapan kita akan berbakti kepada suami? Kalau semuanya diserahkan kepada orang lain, kita nggak sebut pembantu deh, orang lain. Terus peluang ibu-ibu untuk mendapatkan surganya Allah di mana? Kalau semuanya diambil oleh orang lain. Paham ibu-ibu? Insya Allah ya, mudah-mudahan pencerahan untuk ibu-ibu. Bukan berarti kita menafikan yang lain. Kalau uzur ada alasannya. Nah ini, makanya anak sering itu sama istri, ya, sama istri. Ya, kadang-kadang saya nyapu, saya kadang nyuci, saya bilang, ya, ini saya ambil jatahmu ya. Saya ambil jatahmu, jangan. Karena kalau saya yang nyapu, kalau saya mencuci piring, ya, kecuali dia sakit, ya, maka saya sudah mengambil porsi istri, jatah istri. Itu mulianya seorang wanita kalau dia menghidupkan rumahnya dengan apa? Nilai-nilai agama. Nah, itu udah cukup kan? Ceramahnya singkat. Ini baru satu ini. Nah, udah cukup. Ada pertanyaan nanti Pak DKM? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Nah, itu tadi ya. Nah, itu ikhwah Allah Ta'ala, ya, karena kita ini bergantung selain kepada Allah. Gitu. Ya, maka kita lebih banyak berta'ammul, mentadabbur firman Allah Jalla wa Ala. Itu tadi bentuknya. Maka mari Bapak Ibu-ibu, ya, semua aktivitas kita ini harus diwarnai dengan ibadah. Ya. Itu. Boleh saya sampaikan lagi? Boleh enggak? Ya, Anda mau sampaikan yang sederhana aja ya. Perbedaan amilah dengan fa'ala. Mudah-mudahan pernah disampaikan oleh para kiai di sini. Kalau dalam bahasa Arab ada dua istilah yang sama artinya. Pertama amilah, yang kedua fa'ala atau fa'ila. Itu artinya sama. Apa bedanya ini? Nah, ini yang menarik ikhwah ta'ala. Maka Allah Jalla wa Ala
ketika menyebutkan orang-orang yang beriman, maka itu disandingkan dengan kalimat amilu. Allah tidak pernah mengatakan innalladzina amanu wa fa'alu, enggak ada. Ya, dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu. Dua-dua kata tadi amila dengan fa'ala, kalau terjemahan bebasnya artinya pekerjaan, aktivitas, perbuatan. Maka apapun perbuatan yang tidak melibatkan hati itu namanya aktivitas. Saya ulangi, semua pekerjaan yang tidak melibatkan hati itu namanya aktivitas. Apa itu aktivitas? Perbuatan yang disandarkan kepada nilai iman, tidak disandarkan kepada nilai keyakinan. Maka seluruh aktivitas dan etos kerja, karya nyata orang-orang kafir itu tidak ada nilainya. Saya ulangi, Aristoteles, Graham Bell, James Watt, Alexander, dan lain sebagainya. Yang ciptakan ini siapa? Yang ciptakan ini siapa? Yang ciptakan, yang menemu lampu siapa? Yang menemukan jalan raya siapa? Maka memori kita akan dipaksa mengatakan orang kafir. Benar nggak? Benar. Maka semua bentuk kerja nyata, etos kerja, perbuatan orang kafir itu tidak dapat nilai sedikit pun. Tapi orang mukmin walaupun kecil dan tidak kelihatan aktivitas tersebut, apa kata Allah? Ada dua surah ini, surah ke-99 Zalzalah dan surah Al-Qari'ah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka dipakai ya'mal, bukan dipakai faman yaf'al. Gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi sanggup pulang, supaya jangan bangga dengan orang kafir. Bangga ini sekarang, sebentar ini kita akan digiring ini, masif kita ini digiring sekarang. Sebentar lagi ada pil, gitu. Ada pil, ibu-ibu, bapak-bapak lanjutkan. Karena semua objeknya pasti orang beriman. Orang beriman yang ahli ibadah, yang ahli masjid, yang ahli zikir, yang baca Al-Quran, ditarik, digiring untuk mengatakan orang kafir lebih bagus, lebih jujur, lebih disiplin. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti kita akan tampilkan berapa hadis dan berapa ayat. Ya, paling mudah surahnya surah 98. Ayat yang keempat. Ya, surah 98 Al-Bayyinah. Ya, kemudian ayat yang keempat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Gitu kan? Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dia golongannya ahli kitab yang punya kitab maupun tidak, fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Gitu. Makanya orang kalau hatinya tidak bergantung kepada Allah jadi masalah. Dia nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Rasul, dia percaya dengan hukum alam saja. Itu hukum alam saja. Dia nggak bergantung. Nah, kalau hatinya nggak bergantung kepada Allah, amalannya menjadi apa? Haba'am manthura. Kita kembali surah ke-18 tadi. Ya, Al-Kahfi tadi, ayat 105. Ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayat. Kan insyaallah hafal ini semuanya.
Saya tidak hafal, ya. Sesungguhnya mereka yang ingkar, yang kafir kepada ayat-ayat Allah, waliqa, dan ingkar, tidak percaya ada pertemuan. Fahabitat a'maluhum, semua amalannya akan rusak. Berarti kerjanya nggak dihitung oleh Allah. Fala, ujung ayat apa? Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan, maka kami tidak berikan. Tidak diberikan. Apa yang tidak diberikan? Wazna, timbangannya. Dia mampu. Makanya itu di kajian-kajian lain sering mengilustrasikan. Dan ini maaf, bukan mengwarning Pak DKM saja. Di mana-mana masjid saya sampaikan ini. Hati-hati kalau ada orang kafir yang mau nyumbang ke masjid. Hati-hati ini. Sebelum terjadi, proteksi duri kita. Ya. Karena apa? Katakan sekarang pemilik Microsoft, dia kucurkan dana dari investnya atau sahamnya 10% saja. 10% saja untuk kemajuan Islam. Apa itu kemajuan Islam? Mendirikan Islamic Center. Bayangkan marketnya itu, master plan-nya Islamic Center tuh, di atasnya luas tempat ibadah, di bawahnya supermarket, semua kebutuhan manusia ada di situ. Misalnya seperti yang sekarang akan didesain di Istiqlal. Di Istiqlal itu mau digituin itu, ya. Kalau ada orang kafir yang punya seperti itu, keinginannya seluruh Asia Tenggara ini per kabupaten kota diberikan masjid yang banyak, prototipenya sama, gambarnya sama, luasnya sama, semua sama. Pertanyaannya, aduh hebat ya, pemilik Microsoft ini bisa menyumbang banyak sekali. Dengan menyumbang dia itu sebanyak pun tidak dihitung oleh Allah. Itu catat itu. Catat ibu-ibu. Jangan dipengaruhi sama uang. Tidak dicatat. Mana dalilnya? Surah ke-24 ayat 39. Walladzina kafaru a'malahum. Adapun amalan-amalan orang kafir, perbuatan orang-orang kafir, sedekah orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan orang kafir, seperti fata morgana. Atau lebih lagi dalam surah yang ke-25 tadi, ya, Al-Furqan, kita tarik ke bawahnya ayat 23-nya, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Baik, cukup sudah kajian kita. Nanti terlalu larut malam. Ya, terlalu larut malam. Kenapa saya sebutkan tadi? Supaya kita punya referensi apa bedanya amilah dengan fa'ilah. Gitu. Kalau fa'ilah tadi tidak ada kaitannya dengan hati atau nilai iman. Makanya orang yang beraktivitas tidak melibatkan iman, tidak melibatkan hatinya, maka semuanya dihitung kosong, gak gereteng. Tapi sekecil apapun orang yang punya iman kepada Allah, dia beramal, dia memberikan sedekah, maka itu akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Cukup ya? Ya cukup. Tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti khawatir tumpah. Nah gitu ya. Baik itu akar kemaksiatan yang pertama, bergantungnya hati seseorang selain kepada Allah, harapan, rindu, cintanya dan lain sebagainya. Baik, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian singkat ya dari saya. Mudah-mudahan ini menambah referensi ya dan memberikan faedah khusus untuk diri saya dan kita semuanya.
Kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.